punya riwayat asma bronkial. Nah, ini gangguan jalan napas yang mengalami obstruksi. Obstruksi itu penyumbatan yang intermiten, tiba-tiba maksudnya. Yang tadinya ngomong atau apa tiba-tiba kok terasa akhirnya kalau jalan napasnya obstruksi, kira-kira apa yang terjadi, Mbak? Bisa ngambil napas nggak? Nggak bisa ya? Iya, Nggak susah ya. bisa, sesak napas ya. Tapi bersifat reversible, bisa pulih kembali. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah saat terjadi serangan asma, bronkus yang menyempit, bronkospasme. Kalau tidak segera dilakukan pertolongan dengan oksigenasi, apa yang terjadi? Dalam beberapa menit tidak mengalami bronkospasme, tidak segera mendapatkan obat. Apa yang terjadi, Mbak? Ya tubuh tidak akan mendapatkan oksigenasi. Apa yang terjadi? Sianosis. Padahal untuk pompa jantung itu kan juga perlu oksigen. Ya kan? Akhirnya sesak napas, kompensasinya sesak napas, jantungnya berdebar-debar dan sebagainya. Penyempitan jalan napas. Maka pada orang-orang yang ada riwayat asma dan faktor pemicunya mungkin karena debu, karena bulu-buluan, bulu kucing, bulu ayam, bulu manusia, itu juga bisa juga memunculkan seperti itu. Yang menyebabkan penyempitan jalan napas, maka harus dilakukan pertolongan segera. Bahkan orang yang punya riwayat asma itu di dalam tasnya, dimanapun dia berada, kalau bisa selalu membawa bronkodilator. Jadi obat yang disemprotkan ke hidung saat mau terjadi serangan asma. Itu kan untuk pertolongan pertama tadi, gitu ya. Asma bronkial merupakan salah satu penyakit saluran napas yang sering dijumpai dalam kehamilan dan persalinan. Ya, ibu hamil, ibu bersalin. Karena perubahan fisiologi, perubahan psikologi selama kehamilan, itu ibu itu mengalami seluruh sistem metabolisme termasuk imunitas. Sehingga ibu hamil bersalin rentan untuk jika ada riwayat asma, itu serangan asmanya kambuh pada saat hamil atau bersalin. Itulah yang membahayakan. Maka kita sebagai bidan nanti akan diajari bagaimana melakukan anamnesa kepada ibu hamil apakah ada riwayat asma bronkial. Itu selalu kita tanyakan. Kalau ada riwayat asma bronkial dalam masa kehamilan secara berkala mungkin juga dikonsulkan ke ahlinya. Dan nanti akan ada perawatan bersama walaupun belum ada serangan, belum ada kambuh atau yang lainnya ya. Lanjut ya. Nah, epidemiologinya di Indonesia prevalensi asma itu berkisar 5-7%. Insiden asma dalam kehamilan adalah 0,5 sampai 1% dari seluruh kehamilan, di mana serangan asma biasanya timbul pada usia kehamilan 24 sampai 36 minggu dan jarang pada akhir kehamilan. Nah ini menjelang kenapa kok jarang pada akhir kehamilan? Karena menjelang akhir kehamilan tuh kita progesteron kita turun ya. Ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu pemicu. Tapi nanti pada saat persalinan bisa saja muncul lagi karena dia butuh power, kekuatan untuk mengejar dan sebagainya, kelelahan ibunya. Kalau ada riwayat asma dikhawatirkan itu nanti kambuh saat bersalin. Tuh, sehingga kalau ada ibu hamil dalam screening, riwayat asma bronkial tidak ditolong oleh bidan mandiri. Harus dirujuk di fasilitas penyebab dari disebut dengan bronkokonstriksi. Penyempitan pada bronkus, bronkospasme, tiba-tiba. Tetapi tidak menyebabkan peradangan, seperti misalnya cuaca dingin, cuaca yang terlalu panas, zat-zat alergen, baik itu asap, serbuk, debu, bulu, asap, olahraga yang berlebihan, insektisida, menghirup udara yang mungkin polusi,
dan mungkin bulu hewan peliharaan, bulu kucing, bulu-bulu yang lain itu juga bertebaran di udara. Seseorang yang punya triggernya itu ya sensitif dengan itu ya akan menimbulkan serangan asma. Kemudian kontraksi otot polos, peningkatan pembentukan lendir. Jadi kalau ada kontraksi otot polos sendirinya terbentuk banyak, akan terjadi perpindahan sel darah putih atau leukosit tertentu ke bronkus, ke bronki yang mengakibatkan peradangan pada saluran nafas. Ini ya. Yang kedua ada tadi penyebabnya itu tadi faktor pemicu itu yang merangsang munculnya kambuh. Faktor penyebab itu bisa karena sel mast, sel yang ada di sepanjang bronkus melepaskan bahan histamin, zat alergi, dan leukotrin sebagai respon terhadap benda asing alergen yang masuk menyebabkan. Jadi sebenarnya tubuh kita sudah punya penangkalnya. Tapi manakala tubuh tidak mampu, ya sudah terjadi serangan lah. Ada dua tipe asma, yaitu asma karena alergi dan asma bukan karena alergi. Yang karena alergi disebabkan karena terjadinya reaksi antigen antibodi pada permukaan sel mast paru yang akan diikuti dengan pelepasan berbagai mediator kimia untuk reaksi hipersensitivitas. Kemudian asma tipe non-alergi, asma dengan kausa penyebabnya bukan alergi. Terjadi bronkokonstriksi oleh perubahan aktivitas eferen vagus sehingga terjadi ketidakseimbangan tonus simpatis dan parasimpatis. Nah ini loh Mbak, yang normalnya lumen saluran bronkus kita itu kan ini, ada lubangnya sehingga proses inspirasi dan ekspirasi itu terjadi. Ini toh. Tapi karena ada trigger pemicu, bisa karena zat alergen maupun yang lain tadi yang disebutkan sebelumnya, ini dua induser penyebab sama trigger ini, seseorang yang memang punya bakat itu tiba-tiba menyempit, ini menyempit. Bayangkan, bronkus sempit kan mencekik sekali itu, nggak ada oksigen yang keluar masuk. Otomatis akan biru-biru pucat dari dada itu. Ya, ini patofisiologinya kalau kita melihat di sini ya, ini kurang panah ya. Nanti saya tambahin panah deh. Ini kok ya panahnya hilang. Sebentar, biar nggak bingung. Ini panah ke sini ya. Yang itu punyamu ditambahin sendiri ya. Kurang panah. Nah, oke. Baik. Jadi kalau adanya zat alergi, tepung, debu, bulu, infeksi, suhu, psikis, kelelahan. Jadi asma itu juga karena stresor loh, stres loh. Stres tubuh, kelelahan bisa. Dari kondisi-kondisi ini, zat alergi akan melepaskan mediator inflamasi histamin, prostaglandin, dan bradikinin. Ini hormon ya, histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Apa yang terjadi? Kalau ada pelepasan mediator inflamasi ini, akan terjadi hiperaktivitas bronkus, udem mukosa pada dinding bronkus, spasmo otot saluran napas, hipersekresi mukus. Nih. Ya, hiperaktivitas bronkus itu akan menyebabkan penyempitan jalan napas. Kemudian hipoventilasi, ini juga panah ya. Akibat penyempitan jalan napas berarti ventilasi. Ventilasi itu kalau kita jendela kita buka kan sebagai tempat keluar masuknya O2 dan CO2 ya. Kalau dia hipo, berarti kan CO2 yang ada di dalam tubuh tidak bisa keluar, oksigen tidak bisa masuk, ya sudah. Akhirnya kan mengganggu pernapasan cuping hidung. Napas cuping hidung itu kembang kempis, caranya mendapatkan O2 yang banyak. Jadi napas cuping hidung. Jadi sampai cuping hidungnya tuh kembang kempis. Pola napas terganggu. Kemudian adanya udem akan menyebabkan O2 di dalam darah berkurang, akral dingin dan sianosis biru-biru. Sianosis itu kebiruan tangan kita itu kalau orang mau pingsan itu ya.
kekurangan oksigen itu diraba dingin. Adanya spasme otot saluran napas itu menyebabkan kebutuhan O2 tidak cukup, suplai O2 ke otak menurun dan kesadaran menurun. Hipersekresi mukus, kadar O2 darah turun dan aktivitas menurun itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dibaca dulu. Lanjut ya, faktor predisposisinya adalah genetik, alergen, perubahan cuaca, asap rokok, bagi perokok aktif maupun pasif, lingkungan kerja, obesitas, olahraga, dan stresor. Tadi ya, predisposisinya yang tadi itu. Tanda gejalanya tadi karena adanya kontraksi spastik dari otot polos bronkiolus, menyebabkan sulit bernapas, yang mana ini akan menyebabkan hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing di udara. Tanda gejala yang jelas, yang nampak adalah batuk, karena sesek itu menyebabkan batuk juga, peningkatan respirasi, tadi napas cuping hidung, sesak napas, takikardi. Takikardi itu denyut nadi, pernapasan yang lebih dari normal, lebih dari 24 kali per menit. Takikardi. Takikardi itu jantung nadi. Kalau takipnu itu napas. Saya keliru. Takikardi berarti denyut nadinya lebih dari 100. Pernapasan mengi itu berbunyi. Seperti karena udara yang keluar masuk melalui saluran yang sempit tadi karena penyempitan dari bronkiolus. Kayak sempritan. Kalau Anda amati sempritan, kenapa dia berbunyi? Pernah nggak ngamati? Karena di dalam rangkaian sempritan itu ada lekukan yang mengecil sehingga dia disebul atau ditiup akan berbunyi. Kemudian dada terasa sesek, tidak dapat mengatakan satu kalimat pun karena tertutup. Dan biasanya memburuk pada malam hari atau dini hari. Komplikasi penyakit asma. Pada ibu dan janin sangat tergantung dan sering dan beratnya serangan. Karena ibu dan janin akan kekurangan oksigen dan hipoksia. Keadaan hipoksia bila tidak segera diatasi akan berpengaruh pada janin sehingga menyebabkan keguguran, partus prematurus, gangguan pertumbuhan janin, berat badan rendah, BPLR, lahir mati, langsung meninggal karena kurang oksigen waktu di dalam intrauterin, tali pusatnya mungkin menyempit atau vasokonstriksi, pertambahan berat badan ibu yang jelek. Seksuosesaria itu juga menjadi penyebab, maka dalam pengakhiran persalinan diupayakan meminimalkan kelelahan ibu. Takipnu adalah pernapasan lebih dari 24 kali, napas cepat. Kejang neonatus, hipoglikemi neonatus, akhirnya neonatus akan masuk mendapatkan perawatan secara intensif. Bagaimana penata laksanaannya? Jadi yang pertama adalah mencegah timbulnya kecemasan, stresor, penyebabnya apa. Kalau seseorang itu sudah tahu dia punya riwayat asma dan faktor pemicunya itu dirinya sendiri sudah tahu, maka diupayakan faktor pemicu tersebut harus dihindari. Kalau seseorang itu alergi dingin, dengan udara dingin dia akan timbul asmanya, ya pakai jaket, jangan terlalu dingin. Atau kalau
kecemasan yang berlebihan atau mungkin masalah, ya bagaimana kita bisa mentolerir masalah kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu membebani jiwa dirinya. Makanya kadang serangan asma itu berbeda-beda tiap individu. Kalau bisa mencegah pemicunya, ya biasanya akan terketahui pemicunya apa itu dari anamnesa. Ini asma. Oh, sesak napas langsung bawa ke rumah sakit dirujuk di anamnesa dulu. Sering kambuh seperti ini enggak? Iya. Berapa kali? Biasanya pemicunya kalau habis apa? Nanti kan responden akan menyampaikan. Oh, kalau habis kedinginan, kelelahan, banyak kerjaan di kantor misalnya. Ya berarti strateginya jangan terlalu lelah. Bagaimana bisa memanage stres? Karena tiap orang itu kan punya stresor masing-masing. Yang berikutnya adalah mencegah penggunaan obat seperti aspirin yang semacamnya yang dapat menjadi pencetus. Ya, beberapa obat memang bisa menimbulkan pencetus, maka dalam orang asma bronkial dalam menggunakan obat-obatan, satu harus resep dokter, dua dibaca indikasi dan kontraindikasi. Penata laksanaan yang berikutnya secara farmakologi adalah asma yang ringan dapat digunakan obat-obatan lokal yang berbentuk inhalasi atau peroral seperti isoproterenol. Keadaan lebih berat harus dirawat, yaitu epinefrin, diberikan isoproterenol, oksigen, amoxicillin, hidrokortikoid. Ini penata laksanaan di rujukan ya. Kita sebagai bidan tidak memberikan secara mandiri. Kalau kita menemukan ibu hamil dengan riwayat asma harus dilakukan rujukan. Nanti jangan persalinan di tempat bidan. Rawan kalau pas mengejan asmanya kambuh, oksigen tidak dapat, bisa ke janin, bisa dua-duanya nanti mengalami gangguan. Pengobatan non farmakologik dapat dilakukan dengan memberikan penyembuhan, menghindari faktor pencetus. Hubungan asma dengan kehamilan. Ya, pada kasus-kasus kehamilan yang disertai dengan penyakit asma bronkial itu memerlukan antenatal care atau periksa hamil yang lebih intensif, lebih sering dengan dikolaborasikan bersama dokter spesialis penyakit dalam dan juga obgyn. Penjelasan mengenai penyakit asma bagi pasien sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan ibu dan bayi. Jadi, dalam kita melakukan screening anamnesa, menanyakan kepada pasien harus sejelas-jelasnya dan pasien juga harus jujur. Karena kebohongan pada pasien juga akan merugikan dirinya sendiri. Saat ditanya, Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah ada riwayat asma bronkial? Saya nggak tahu asma itu apa misalnya. Itu loh Bu, yang tiba-tiba kok sesak napas sampai dibutuhkan pertolongan atau minum obat atau menghirup spray untuk bronkodilator. Oh iya pernah ini itu. Kapan? Kalau sudah, oh iya pernah. Serangannya bila seperti apa? Kambuhnya akhir-akhir ini terakhir kapan? Itu harus kita tanya benar. Asma merupakan penyakit alergi secara umum kebanyakan ya. Hal terpenting untuk menghindarinya adalah menghindari faktor pencetus. Yang tahu siapa? Pasien sendiri. Bagaimana pasien bisa tahu? Saat kita melakukan anamnesa. Siapkan selalu obat-obatan anti asma dimanapun berada, di tas, di kantor, di kampus, dimanapun, sehingga saat merasa dirinya ada mau serangan asma, segera dihirup. Bentuknya banyak kok yang bentuknya spray atau disemprotkan di hidung, akan membuat lega, sehingga bronkospasme yang tadi akan muncul bisa membuka kembali. Pada umumnya, penderita asma dapat sih melahirkan lewat vagina. Jenis pertolongannya sendiri harus berkolaborasi dengan dokter spesialis untuk menentukan tindakan segera. Nah, bagaimana sih pengaruh kehamilan pada asma? Jadi kalau adanya perubahan hormon selama hamil itu akan mempengaruhi seluruh aspek sistem yang ada di dalam tubuh. Hormon kehamilan apa yang bekerja? Yaitu estrogen dan progesteron. Pada orang hamil itu estrogen dan progesteron itu akan naik. Sehingga kalau estrogen dan progesteron naik, orang hamil tidak akan menstruasi.
Nanti menjelang persalinan kalau sudah aterem, hormonnya akan turun. Progesteronnya akan turun sehingga timbullah kontraksi atau kenteng sehingga ada tanda gejala mau melahirkan gitu. Nih, peningkatan kadar hormon progesteron menyebabkan laju pernapasan. Jadi, pada ibu hamil karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron itu akan memberikan dampak terhadap laju pernapasan. Ingat, fungsi hormon estrogen dan progesteron. Coba nanti PR, Anda mencari manfaat kegunaan hormon estrogen dan progesteron. Terima kasih. Untuk asma bronkial, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ibu. Ya, Mbak Siska, siapa ya? Iya, saya Siska Widya Ramawati, nomor akun Facebook. Izin bertanya Ibu, apakah asma itu bisa menyebabkan bagian beberapa tubuh kita tuh menjadi kaku ya Bu? Contohnya pada tangan ataupun kaki. Saat serangan asma maksudnya ya? Iya, Ya. Jadi dulu saya pernah ikut PMR gitu Bu, nanganin pasien asma gitu, tapi seluruh badannya tuh bisa kaku gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Oke, coba kita ingat kembali ya. Asma bronkial, adanya penyempitan pada lumen bronkus, otomatis oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu. Dampak yang paling nyata terlihat adalah ujung-ujung perifer. Ujung-ujung perifer itu tangan dan kaki. Nanti dia sianosis, dingin, kaku. Bisa, Mbak. Kenapa jadi kaku? Karena vasokonstriksi, perfusi, oksigenasi yang ke perifer yang kurang dalam waktu beberapa saat tidak segera diberikan bantuan. Bisa jadi kaku. Selain itu, ya, Lana tidak segera mendapatkan ganti oksigen CRBH, pasti akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Bentar ya. Halo? Maaf ya, ada gangguan sedikit. Ya, gitu ya. Ya, bisa terjadi kekakuan pada ekstremitas. Laptop dulu ya, sambil kalau ada pertanyaan silakan. Slide apa PowerPoint-nya yang sudah di-download dibaca. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Nggak ada pertanyaan? Lanjut. Hanifah. Oke, silakan. Pak Glandin. Ya. Ya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Ini ya. Ini ya. Slide-nya terlihat enggak? Ya. Mana tadi ya? Ini yang mana ya? Patofisiologi ya. Ini ya. Ya, baik. Ini adalah adanya zat alergen kan begitu. Alergen mediator inflamasi yang ada di dalam tubuh itu adalah antihistamin. Histamin itu anti alergi. Sehingga kalau ada orang alergi kasih antihistamin, CTM kan akan biduran misalnya gatal-gatal ya. Alergi itu kasih aja antihistamin. Jadi histamin itu zat alergen, dia akan melepaskan ini manakala ada alergen itu masuk. Zat alergennya apa? Bisa debu, dingin, lelah, apapun. Jadi pada saat ada alergen yang masuk di dalam tubuh, maka itu mekanisme homeostasis dari tubuh itu akan gampangannya tentara yang menghalangi. Kamu jangan masuk. Tapi kalau alergen ini terus-menerus masuk ke tubuh,
Histamin sama prostaglandin dan bradikinin kan dia tidak mampu untuk menahannya. So, ya, jadi di sini adalah fungsi histamin, prostaglandin dan bradikinin. Nanti kalau prostaglandinnya banyak, dia akan gatal, nyeri. Efek dari prostaglandin yang banyak itu nanti dia akan gatal-gatal, nyeri. Dan juga bradikinin. Ya, antihistamin itu makanya kalau histamin biasanya akan bintol-bintol. Nah, misalnya zat alergennya kalau pada pernapasan dia akan menyempit tadi, Mbak. Kan ada orang yang sering urtikaria ya, alergin pada zat kulit ekstremitas ya. Kalau ini asma bronkial kan pada lumen bronkus. Ya, dia adalah sebenarnya adalah upaya untuk homeostatis dari tubuh untuk mempertahankan zat alergen itu jangan menyerang. Tapi kalau alergen itu terus-menerus kontak dengan kita tidak segera meminimalkan, misalnya tepung atau bulu, tidak segera menghindar dari zat alergen, ya akan terjadi serangan beneran. Maka untuk mengatasinya tadi diberikan bronkodilator, pertolongan pertama. Bentuknya bisa spray, yang paling tepat disemprotkan itu. Biasanya orang-orang yang asma bronkial itu dari medis, dari dokter yang merawatnya akan dibawain resep itu yang bisa dibawa kemanapun. Atau mungkin beli sendiri di apotek juga bisa. Itu isinya adalah untuk bronkodilator, salah satunya ada antihistaminnya. Dia akan mau membuka dalam. Ya, tapi itu yang untuk asma bronkial loh, Mbak. Inhaler kan banyak. Inhaler yang berisinya untuk apa ya? Inhaler untuk hangat kita isinya min saja, bukan itu. Bentuknya inhaler tapi untuk asma bronkial. Salah satunya ya berisinya antihistamin, bronkodilator, obat-obat bronkodilator yang bentuknya spray gitu. Itu ya. Masih? Kalau enggak saya lanjutkan untuk Assalamualaikum Ibu. ya, siapa namanya? Nailul Ibu, izin bertanya ya Bu. Ini masih Ya. berkaitan sama tadi pertanyaannya Siska itu Bu. Kan saya pernah ini Bu, kan saya dulu ikut PMR. Nah itu ada anak yang itu Bu badannya kaku semua, terus tangannya mengepal gini Bu. Nah terus apa ya untuk mengembalikan tangan seperti semula itu minta gini Bu dilus-lus gitu Bu, biar bisa kembali lagi gitu. Itu tuh apa ya? Sebenarnya tindakan itu tuh benar apa enggak gitu, Bu? Oh iya, Terima kasih. ya, ya, bagus. Pertanyaannya juga bagus dan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ya. Ya, itu berarti kejang ya, Mbak? Enggak, Ibu. Kejang ya, bisa kejang tuh Kejang, macam-macam ya. Kejang bisa epilepsi, kejang karena demam, kejang karena yang lain juga kita tidak kejang karena meningitis, kejang karena psikologis itu juga ada loh. Banyak. Jadi kalau ini sudah mengepel, jangan dipaksa. Nanti bisa apa? Fraktur dipaksa ya. Kalau kejangnya itu mulut juga jangan dipaksa. Nanti bisa fraktur. Maka sebelum tadi mulut menggigit, carilah alat yang bisa digigit, jangan dari kita nanti tergigit itu. Karena orang yang kejang itu kan inkoordinasi atau inkooperatif, tidak bisa dikendalikan respon kejang karena sistem saraf muatan listrik positif negatifnya kan itu mengalami gangguan ya, kalium natriumnya kan sehingga terjadinya kejang kan begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau dengan diusap-usap tuh bisa juga Mbak, kan itu untuk relaksasi. Nanti kalau relaksasi pelan-pelan dibuka sambil cari penyebab kejangnya apa. Jangan kalau dia stres ketakutan itu juga ya kejang loh Mbak. Ketakutan sesuatu itu saking dia histeris bisa dia kaku, pingsan, kaku, kejang karena ketakutan yang berlebihan atau hal lain yang sesuatu yang berlebihan itu kadang respon tubuh itu sangat sangat luar biasa. Enggak masalah dengan diusap itu untuk salah satu masas usapan itu kan dengan Anda garuk-garuk dengan Anda usap-usap lebih anu mana? Kalau digaruk mungkin puas ya, surut, tapi dampaknya apa? Luka toh, lecet toh. Tapi misalnya digigit nyamuk hanya usap kan sebenarnya itu untuk relaksasi apa namanya adanya stimulus gigitan serangga atau yang lainnya. Tidak masalah untuk relaksasi dengan di usap itu karena
usapan atau masas itu salah satu efeknya adalah untuk relaksasi. Kalau relaksasi nanti pelan-pelan kan bisa dibuka kepalanya ini. Bisa fraktur ya. Oke. Oke, kita coba lanjut dulu untuk yang bronkitis ya. Ini kalau semester 2 kayaknya kita belum pernah ketemu secara offline ya. Enggak, Bu. Ya. Kalau misalnya ketemu di jalan apa ya, ingat Bu Yayu? Ingat saya enggak? Ingat ya, tapi saya mesti lupa ya anaknya akeh. Ya ditegur ya, ada yang rumahnya Semarang. Enggak ada. Hanifah mana rumahnya? Purworejo. Yang dekat-dekat kota Semarang, Banyumanik ada, Ungaran. Boyolali, Bu. Oh, Mbak Putri. Iki ke Putri sing omahe Ampel ya? Betul, Bu. Lah kemarin saya pulang lewat depan rumahku. Oh. Iya lupa. Ya, Putri. Gimana Put? Sehat? Ampel kan nggak ada kasus toh? Nggak ada kasus ya? Bukan, Bu. Nggak ada. Ya, ya sudah ya. Tapi kan kita, kalau orang kota ke desa, saya kan rumahnya di desa lewati tempatnya Putri ya. Pada waktu PKKMB kan juga nggak bisa pulang ya, Put. Saya lebaran aja nggak bisa pulang, nggak boleh kok. Itu di dekat rumahmu dipatok, nggak boleh lewat mobil loh. Kita lanjutkan ya. Apakah sudah mengisi daftar hadir semua? Sudah, Bu. Ada masalah ya? Oke. Apakah sudah bisa terlihat di layar? Oke, bronkitis ya. Ini juga tidak jauh berbeda dengan asma bronkial. Kalau asma bronkial itu penyebabnya adalah secara umum zat alergen. Kalau bronkitis, itis itu berarti karena peradangan. Segala sesuatu yang diakhiri dengan itis kebanyakan karena inflamasi atau infeksi. Bronkitis, faringitis, apendiksitis, yang semua organ-organ yang ada diagnosis itis berarti infeksi. Misalnya bronkitis, faringitis yang di saluran pernapas, stomatitis. Stomatitis itu kan mulut ya. Apalagi faringitis, laringitis, bronkitis, dan lain sebagainya ya. Bronkitis, bronkus, peradangan pada bronkus. Ya, kita ingat kembali tentang anatomi dari saluran pernapasan kita. Apakah di semester 2 ini anatomi fisiologi sudah Mbak Hanifah? Lulus enggak? Ada yang belum lulus? Oh, alhamdulillah. Ya. Kalau sudah lulus bukan berarti sudah selesai ya. Karena ilmu itu kan dijadikan dasar untuk masuk di mata kuliah yang lain ya. Nanti dimasuk mata kuliah kompetensi yang kebidanan. Termasuk medical science ini kenapa saudara juga perlu tahu karena nanti yang namanya penyakit asma, bronkitis bisa saja kan menyerang ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi sesuai dengan area kompetensi bidan. Sehingga juga harus tahu jangan sampai kalau kita menangani ada ibu hamil dengan riwayat asma, kita tolong di tempat rumah kita sendiri, itu tidak boleh, harus dilakukan rujukan. Jadi peran kita sebagai bidan adalah screening. Jika ada ibu hamil, ibu bersalin yang ada riwayat itu, kita harus kolaborasi rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap sarana dan prasarananya. Ya, di sini kita ada hidung atau kalau apa namanya
Yang mana hidung ini adalah sebagai pusat oksigen dan CO2 itu masuk. Kemudian ada faring, epiglotis. Epiglotis itu ada klep yang menghubungkan antara saluran pernapasan dengan lambung. Sehingga sebenarnya kalau kita makan jangan sambil bicara. Pada saat kita bernapas, saluran yang ke esofagus akan menutup saat bernapas. Saat kita makan, pernapasan akan menutup. Tapi saat Anda makan sambil ngomong, epiglotisnya dia tidak menutup ke arah pernapasan, akan membuka. Sehingga makanan masuk ke paru, Anda terbatuk, terpingkal-pingkal, pasti akan mengeluarkan benda asing yang masuk ke paru-paru kita. Ada yang pernah kesedak enggak? Pernah, Bu. Pernah. Rasanya gimana? Sakit enggak? Iya, sakit di bagian hidung, Bu. Sakit di hidung, apalagi makananmu ada lomboknya. Sakit sekali. Ya. Makanya kalau makan jangan sambil bicara. Ya. Makan di meja makan, duduk dinikmati. Itulah sebenarnya kenapa aturan-aturan kita bagi yang muslim itu tata cara makan itu dengan fokus kita makanan, yaitu kalau makan sambil bicara secara fisiologi anatomi kita itu ada klep yang dinamakan epiglotis. Epiglotis ini dia akan menutup manakala kita makan. Ya. Kemudian di sini ada pita suara atau yang berfungsi membentuk suara. Kita bisa ngomong bunyi vokal, konsonan, bisa ada suaranya, karena ada pita suaranya. Kalau pita suara rusak atau pita suara kok ada peradangan di dekat laring, faring, suara kita jadi serak-serak. Pernah enggak suaramu serak, jadi gede? Ya, karena ada bengkak, ada mukus di sini. Nah itu. Atau mungkin terlalu banyak ngomong terus, saya ngajar terus dari pagi sampai siang. Ya lama-lama suaranya serak, pita suaranya lelah. Saat kita ngomong dia kan bergerak, naik turun gitu bergerak ya. Kemudian trakea dan bronkus. Yang akan kita pelajari di sini adalah bronkitis, peradangan pada bronkus. Ya percabangan ini bronkus ya. Dan kita ingat namanya diafragma. Diafragma itu fungsi diafragma itu apa toh? Yang masih ingat nggak? Fungsi diafragma. Untuk membantu pernapasan perut, Ibu. Untuk membantu pernapasan perut. Ada yang menambahkan? Untuk mengatur pernafasan perut, Ibu. Mengatur tekanan pernapasan perut. Ya. Untuk mengatur tekanan pernapasan. Jadi kalau pernapasan tuh kalau kita dewasa pakainya paru-paru. Kalau pada bayi, balita itu pakainya perut. Kadang kita kalau pengen suaranya bagus, panjang, tinggi, itu kuat, pakai napas perut. Kan begitu ya. Secara fisiologi, seorang bayi, Anda amati yang punya adik bayi, pasti yang bergerak bukan dinding dada, tapi perutnya. Karena dia menggunakan pernapasan abdomen. Kalau sudah anak-anak, tidak bayi lagi, dia akan berupaya secara fisiologi pernapasan menggunakan paru menggunakan diafragma. Jadi untuk untuk proses sirkulasi O2 dan CO2 mencegah terjadinya antara pengembangan dan pengemisan paru ya. Ini kalau kita lihat struktur anatomi secara mikrologi atau secara mikroskopik, itu sebenarnya kalau ini bronkus dia punya cabang-cabang lagi. Bronkus primer, sekunder, tersier, bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang-cabang dari bronkus, baru ini alveolus. Alveolus inilah terjadinya pertukaran O2 dan CO2. Kira-kira kalau ini ada radang, apa yang akan terjadi? Ayo secara logika. Kalau ini ada peradangan infeksi atau apa gitu. Oksigen yang ke alveolus akan terhambat, Ibu. Ya, tidak sulit untuk terjadinya pertukaran O2 CO2 karena ini kalau peradangan, tanda-tanda radang apa? Ada yang masih ingat? Kalor, panas, terus tumor, bengkak, ya kan? Dolor, nyeri, kemerahan, gangguan fungsi lesak, jaringannya ini kan terganggu, bengkak.
otomatis kan aliran pertukaran terganggu pasti juga sesak napas. Logikanya begitu ya. Nah, sumber penyakitnya apa? Bisa disebabkan oleh bakteri. Bisa infeksi berlanjut dari infeksi saluran pernapasan atas. Seorang anak-anak bayi itu kalau sering ISPA, iya, kenapa bayi itu sering ISPA? Satu mungkin daya tahan tubuhnya juga memang masih rendah, mungkin terpapar dengan lingkungannya, tidak ASI eksklusif juga menjadi faktor pemicu ya, karena kalau ASI eksklusif dia akan mendapatkan antibodi yang cukup dari ASI, sehingga rawan untuk terjadinya infeksi. Ya ini kalau sering mengalami infeksi saluran pernapasan atas, kemungkinan pemicu terjadinya bronkitis itu juga sering. Karena barangkali sekret-sekret yang mukus-mukus yang muncul saat dia infeksi pada faringitis itu ada yang masuk ke bronkus. Nah, ini. Ya, bronkus itu adalah saluran pernapas dimulai dari trakea menuju bronkus kanan dan kiri. Masing-masing bronkus bercabang sampai 20 sampai 25 kali sebelum sampai ke alveolus. Jadi cabang-cabang bronkus ini, cabang-cabang bronkus ini adalah banyak yang mengaliri di sini baru nanti ke alveolus. Ini terlihat kan secara mikroskopik ya. Nah, sampai dengan perjalanan bronkus terakhir sebelum bronkiolus, bronkus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolap atau kempis, sehingga aliran udara lancar. Jadi di dalam struktur anatominya bronkus itu sebenarnya ada cincin-cincin tulang rawan untuk menjaga agar napas itu paru-paru tidak kempis. Sehingga proses, jadi meskipun bronkusnya mengalami peradangan karena adanya gangguan sirkulasi O2 dan CO2, tapi sebenarnya di sini juga dilapisi cincin tulang rawan sehingga diharapkan tidak terjadi kempet pada paru-parunya. Ya, bronkitis adalah peradangan pada bronkus. Nah, kalau ada bronkus peradangan, ada bengkak, ada sekret, mukus, itu kan benda asing ya. Harusnya yang ada di dalam saluran pernapasan itu apa? Udara ya. Kalau ada sekret karena infeksi, maka akan berusaha untuk mengeluarkan sehingga batuk. Batuk itu kan salah satu gejala. Jadi orang batuk itu hanya salah satu dari sekian tanda gejala. Bisa karena bronkitis, bisa karena faringitis, bisa karena yang lain. Tinggal nanti tahunya mungkin melalui pemeriksaan penunjang. Mungkin melalui pemeriksaan radiologi dengan fototorak itu akan diketahui sebenarnya yang mengalami infeksi di bagian mananya. Atau di alveolusnya atau di mana itu. Karena semua manifestasi kadang kalau berlanjut bisa disertai darah. Saking pingin saluran sehingga dia refleks sekeras mungkin akhirnya kan iritasi, ada darah yang keluar. Nah itu. Padahal kalau mungkin banyak hal penyebabnya ya. Bronkitis bisa akut dan kronis. Akut biasanya datang dan sembuh hanya dalam waktu 2-3 minggu saja. Kronis datang secara berulang dalam jangka waktu yang lama, terutama pada perokok ya. Orang-orang yang perokok itu dia punya faktor risiko rentan untuk mengalami bronkitis kronis. Baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok pasif itu tahu ya, orang-orang yang hidup di sekitar orang merokok aktif itu ikut menghirup juga. Iya, karena apa? Nikotin yang masuk ke dalam saluran pernapasan itu rentan sekali orang-orang perokok ini sekali bronkusnya mengalami luka kali masuk bronkitis kronis disertai dahak dan bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Penyebabnya jadi bronkitis disebabkan juga oleh infeksi, alergi dan rangsangan lingkungan, asap rokok, asap mobil. Jadi tapi secara umum disebabkan oleh ini. Kalau bedanya tadi asma bronkial, bronkospasmus karena tiba-tiba serangannya muncul. Kalau ini itu mungkin batuknya lama ya, tiba-tiba batuk. Maksudnya tidak sampai mengunci jalan napas. Mungkin batuk sudah dikasih obat pereda batuk itu bisa. Tapi kalau asma bronkial dalam ada serangan asma, dalam hitungan menit harus segera dilakukan bronkodilator karena dia akan mengunci jalan napas.
Ya, tanda gejalanya apa? Terjadi dyspnea. Dyspnea itu adalah sesak napas. Wheezing. Wheezing itu adalah suara berisik, atau kalau kita mendengarkan pakai stetoskop, kita letakkan stetoskop di dada, di paru-paru, di sekitar rongga dada, akan terdengar suara wheezing. Suara kalau yang normal kan kita mendengarkan kan suaranya nyaring ya, udara ya. Tapi di sini wheezing itu mungkin ada sekret, ada benda asing yang ada di situ ikut terdengar. Batuk, sputum, dan napas cuping hidungnya. Manifestasi kliniknya batuk berdahak, bisa juga bertambah berdahak, sesak napas ketika melakukan olahraga, sering menderita infeksi saluran pernapasan, misalnya influenza, lelah, pembengkakan pergelangan kaki, tangan, tungkai kiri dan kanan. Ya, kenapa terjadi pembengkakan? Bisa saja karena mekanisme dari proses pemenuhan kebutuhan oksigen di daerah perifer yang karena sering serangan, sering terkena bronkitis, batuk, bagian perifer sulit untuk mendapatkan kebutuhan nutrisi, oksigenasi. Wajah, telapak tangan, selaput lendir yang berwarna kemerahan. Wajah kemerahan, telapak kemerahan itu sebagai respon batuk. Batuk itu muncul karena ada benda asing di saluran bronkusnya. Benda asing apa? Mukus tadi, sekret. Kenapa ada sekret? Karena ada infeksi, ada alergen, atau ada tadi adalah rangsangan lingkungan, asap rokok, asap mobil, asap pabrik, dan lain sebagainya. Polusi, intinya polusi lingkungan. Jadi polusi ini juga bisa menimbulkan terjadinya bronkitis. Tadi adanya rangsangan asap rokok yang terus-menerus, baik itu perokok aktif maupun pasif, bisa menimbulkan terjadinya bronkitis. Gangguan pendengaran ya, karena batuk yang terus-menerus itu di telinga kita ada yang namanya tuba eustachius. Tuba eustachius itu adalah yang menghubungkan antara mulut dengan telinga, hidung dengan telinga. Yang menghubungkan hidung dengan telinga itu ada tuba eustachius. Jadi kalau tuba itu berisi sekret, kita jadi pendengaran juga terganggu ya. Makanya kalau pada anak-anak sering mengalami influenza, infeksi saluran pernapasan atas, potensial juga mengalami otitis media, peradangan pada saluran telinga melalui otitis tadi, melalui tuba eustachius tadi. Ya, jadi kalau anak-anak demam tinggi, curiga ini penyebabnya apa sih? Nggak batuk, nggak pilek, bisa juga karena infeksi pada tuba eustachius, pada saluran pendengarannya. Sakit kepala, demam, demam sedikit mungkin juga ini. Patofisiologinya, serangan bronkitis disebabkan karena terpapar agen infeksi maupun non-infeksi, terutama asap, yaitu di sini disebutkan paling banyak itu rokok, selain juga asap-asap yang lain, iritan, zat yang menyebabkan iritasi akan menyebabkan respon inflamasi yang akan menyebabkan vasodilatasi, kongesti, edem mukosa, dan bronkospasme. Lanjutkan ya. Bronkitis akut akan menyebabkan sistem mukosiliari, siliar, bulu-bulu halus atau silia yang ada di dalam paru-paru mengalami kerusakan, sehingga lebih mudah terserang infeksi. Ketika infeksi timbul akan menyebabkan kelenjar mukus terjadi hipertrofi, tadi udem ya, hiperplasia, ukuran membesar, sehingga produksi mukus menjadi banyak. Akhirnya batuk. Batuk itu kan respon atau refleks untuk mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernapasan. Di mana? Bisa di bronkus, bisa di faring. Ya. Mukus yang kental dan adanya pembesaran bronkus akan mengobstruksi jalan napas, terutama selama ekspirasi. Jalan napas selanjutnya mengalami kolaps dan udara terperangkap pada bagian distal dan paru-paru. Obstruksi ini menyebabkan penurunan ventilasi alveolus, hipoksia, dan asidosis. Ya, artinya adanya sumbatan oleh mukus yang banyak pada bronkus itu akan menyebabkan
ventilasi. Ventilasi itu pertukaran. Di dalam alveolus itu terganggu O2 dan CO2 karena adanya obstruksi sumbatan yang sehingga menyebabkan terjadinya hipoksia. Kalau hipoksia, tubuh kompensasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dia akan napas panjang, napasnya cepat. Bahkan interkostalnya sampai kelihatan tulang kostene untuk mendapatkan oksigen yang banyak. Dan itu kalau dibiarkan terus-menerus tanpa segera diberikan pertolongan oksigen, itu akan terjadi asidosis, asam. Zat asam di dalam darah terlalu tinggi. Ya. Kemudian pasien mengalami kekurangan O2 jaringan dan rasio ventilasi perfusi abnormal timbul di mana terjadi penurunan PCO2 sehingga pasien terlihat sianosis. Sebagai kompetensi hipoksemia maka terjadi polisitemia, produksi eritrosit yang berlebihan. Nah ini kalau kita lihat, minta tolong salah satu dibantu bacakan coba. Siapa ya? Mbak Amalia, bacakan Mbak. Amalia AA, nomor absen 28. Ya, Bu. Temannya dengerin ya. Ya. Alergi, respiratory syncytial virus, virus influenza, virus paru influenza, Coxsackie virus. Terus disebabkan oleh perubahan cuaca, polusi udara, efek sebagai zat iritan, kerja silia dan kemampuan fagosit menurun. Hipertrofi kelenjar mucus dari trakea bronkial dan peningkatan sekusi sel goblet. Peradangan bronkus dan bronkiolus, penyempitan saluran bronkus oleh substansi mukopurulen menyebabkan batuk produktif, penumpukan sekresi, dengan cara bersihkan jalan napas, obstruksi bronkus, obstruksi jalan napas oleh sekret, saluran pernafasan lebih cepat dan lebih banyak tertutup, gangguan suplai oksigen, kerusakan dinding alveoli, penyebab gangguan pertukaran gas, vasokonstriksi pembuluh darah, ventilasi dan perkusi tidak seimbang, hipoksia dan sesak napas, penurunan perfusi jaringan. Sudah? Peningkatan produksi lanjutkan. Anoreksia membutuhkan disebabkan oleh kebutuhan nutrisi kurang dan batuk produktif dengan cara bersihkan jalan nafas. Sudah, Bu? Ya, baik. Jadi dengan adanya bronkitis, apa yang akan nanti dampaknya? Intoleransi aktivitas karena kelelahan, lemah, batuk, karena adanya vasokonstriksi ya. Gangguan pertukaran O2, CO2, pertukaran gas itu gangguan pertukaran O2 dan CO2. Kemudian faktor pemicunya bisa karena alergi, bisa karena virus, bisa karena penyakit yang lainnya. Udara akan memberikan efek sebagai zat iritan, zat pemicu yang menyebabkan kerja silia dan kemampuan fagositosis itu menurun. Sehingga terjadi hipertrofi kelenjar mukus. Kelenjar mukus yang ada di dalam trakeobronkial yang banyak, itu akan menimbulkan peradangan pada bronkus dan bronkiolus. Sehingga seputum banyak batuk, makan males. Adanya penyempitan pada bronkus oleh substansi mukopurulen akan terjadi penumpukan sekret tadi, terjadi obstruksi sumbatan pada bronkus sehingga otomatis jalan napas akan tertutup oleh sekret. Ingat, jalan napas harusnya berisi udara.
bukan sekret. Berarti itu benda asing. Kalau ada benda asing mesti akan terbatuk-batuk produktif ini ya. Saluran pernapasan akan lebih cepat dan lebih banyak tertutup ya, menyebabkan terjadinya gangguan suplai O2, kerusakan dinding alveolus. Dari kerusakan dinding alveolus, vasokonstriksi pembuluh darah, ventilasi dan perfusi tidak seimbang, hipoksia dan sesak napas. Sesak napas, lelah, lemas, beraktivitas juga tidak bisa optimal. Penurunan perfusi jaringan, sianosis, pucat, tangane. Perfusi jaringan itu memberikan dampak pada bagian ekstremitas kaki maupun tangan, bagian terjauh dari jantung. Saya kira jelas ya. Oke, komplikasinya bronkitis kronis, pneumonia, pleuritis, efusi pleura, dan emfisema. Kalau bronkitis berkelanjutan terus akan menjadi kronis. Pneumonia radang pada ini ya pernapasan, pleuritis pada pleura, efusi pleura adanya sekret pada pleura, dan emfisema darah kalau batuk disertai dengan cairan darah yang ikut keluar. Penata laksanaan istirahat dan minum yang banyak, kolaborasi antibiotik jika penyebabnya infeksi, analgetik untuk mengurangi demam. Oke, ini saya settingan untuk kuisnya kan saya setting jam 3, sebentar saya rubah, saya ajukan jam 2:30 ya Mbak. Anda baca dulu materi yang saya berikan, dikerjakan 15 menit secara online. Saya coba masuk ke Healthy dulu untuk merubah settingan jam, biar Anda nggak terlalu nunggu terlalu lama. Begitu ya, sambil disiapkan kalau ada pertanyaan. Ibu, mohon maaf, untuk PPT yang bronkitis ini belum ada di Healthy, Ibu. Ada kok.